setia Tuhan, satu pertanyaan mengawali renungan firman ini. Apa itu glory of God? Kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Allah adalah hal mengenai keberadaan Allah dimulai dari sifatnya, hakikinya atau karakter Allah itu, luas pengaruhnya, pancaran kemegahannya, peragaan kuasanya, sampai suasana kehadirannya. Dalam terjemahan KBBI adalah hal keadaan atau mulia, keluhuran, keagungan, kehormatan. Contoh, terpujilah Tuhan. Dalam Yesaya 40 ayat 5 berkata, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Berita ini telah dinubuatkan Nabi Yesaya pada 700 tahun sebelumnya. Ketika manusia siap menyambut Kristus dalam hidupnya, maka manusia pasti memuliakan Tuhan. Tujuan tertinggi hidup manusia adalah untuk memuliakan Tuhan. Tujuan ini telah ditetapkan Allah sejak awal penciptaan manusia. Sayangnya tujuan ini dimanipulasi oleh manusia ketika manusia ingin menjadi sama dengan Allah. Iblis menggoda manusia dan mengatakan jika manusia memakan buah pengetahuan baik dan jahat, maka manusia akan menjadi seperti Allah. Tentu ini adalah suatu kebohongan karena tujuan Allah adalah agar manusia memuliakannya. Sehingga prototipe godaan manusia pertama itu terus terjadi kepada manusia hingga sekarang. Manusia seringkali berusaha untuk dimuliakan, dihormati, dan ditinggikan. Kita tidak pernah puas dengan kekuasaan yang ada. Manusia melakukan berbagai upaya agar memperoleh kemuliaan yang semu. Benar? Kedatangan Kristus ke dalam dunia ini untuk menjadi antitesa dari keinginan manusia. Manusia ingin menjadi seperti Allah, tetapi Allah datang menjadi manusia, yaitu di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Manusia harus dikembalikan pada posisi yang seharusnya. Manusia harus memuliakan Allah. Kita memuliakan Allah karena Dia menciptakan saudara dan saya. Dia menopang kita dan Dia yang menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Mengapa manusia memuliakan Allah? Pertama, kita memuliakan Allah karena Allah adalah pencipta kita. Dalam Wahyu 4 ayat 11 berkata, orang-orang kudus di sorga memuji Tuhan dengan berkata, ya Tuhan, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang kudus yang ada di surga memuji Allah. Karena Allah adalah pencipta dari segala sesuatu. Segala sesuatu ada oleh karena kehendak Allah. Fakta bahwa Dia adalah pencipta segala sesuatu membuat kita terikat dengan satu tanggung jawab, yaitu memuji Dia, memuliakan Dia, dan memberikan apresiasi kita hanya kepada Dia saja, yaitu Allah. Kedua, kita memuliakan Allah karena Allah adalah penyelamat hidup saudara dan saya. Allah bukan hanya menciptakan dan menopang segala sesuatu, tetapi Allah juga menyelamatkan hidup kita. Amin. Hal inilah yang membedakan orang-orang percaya dengan orang lain. Segala sesuatu memang ditopang oleh Allah. Segala sesuatu termasuk semua manusia berhutang kepada Allah untuk keberadaan mereka. Tetapi khusus untuk orang percaya yang berada di dalam Kristus, kita memiliki hutang lebih besar kepada Allah, yaitu hutang keselamatan. Itu sebabnya di dalam Wahyu 7 ayat 10 dituliskan, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Keselamatan yang Allah berikan kepada saudara dan saya, inilah merupakan alasan bagi kita untuk terus memuji dan memuliakan Allah. Haleluya. Ingatlah, sekalipun orang memuji kita, tetaplah rendah hati dan katakan bahwa kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jangan kita sombong, sebab hidup ini adalah kasih karunia Tuhan. Hiduplah dalam penyembahan yang benar, yang disertai kasih, ucapan syukur dan sukacita di dalamnya. Ketika saudara memiliki kehidupan ini, maka kemuliaan Tuhan akan ada dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, sehingga orang lain diberkati dengan kehadiran saudara. Karena nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup saya dan saudara. Amin. Dan kita diteguhkan dengan ayat firman ini. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Roma 11 ayat 36.
Arahkanlah hidupmu hanya kepada kemuliaan Tuhan dan rasakan setiap hari bahwa Tuhan yang memegang kendali atas segala sesuatu yang saudara hadapi di dalam hidup ini. Amin. Merry Christmas. Tuhan Yesus memberkati.